Pada suatu hari Rasulullah SAW ditemui oleh malaikat Jibril. Rasul bertanya, "Ada apa wahai Jibril?" Jibril pun menjawab, "Wahai Muhammad, sesungguhnya hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengobarkan nyala api neraka, dan seluruh malaikat amat ketakutan. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Untung aku ingat bahwa engkau adalah sumber cinta dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada alam semesta. Dengan alasan itu aku kesini, bertabarruk dengan cinta Allah kepada dirimu." Rasulullah SAW pun terdiam beberapa saat, kemudian bertanya lagi, "Wahai Jibril, ceritakan padaku bagaimanakah neraka itu sesungguhnya?" "Wahai Muhammad, neraka itu bagaikan lubang-lubang yang terdiri dari 7 tingkat. Jarak antara satu lubang dengan yang lainnya ialah perjalanan 70 tahun. Lubang yang paling bawah adalah yang paling panas." Nabi SAW meneruskan pertanyaannya, "Lalu siapakah penghuni lubang-lubang neraka itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Lubang yang paling bawah diciptakan untuk orang-orang munafik. Lubang berikutnya untuk penyembah berhala, lalu untuk penyembah bintang dan matahari." Jibril terus menerangkan penghuni tingkatan neraka hingga lubang yang kelima tempatnya umat Yahudi, dan yang keenam dihuni oleh umat Nasrani. Setelah menjelaskan penghuni 6 tingkatan neraka, Jibril pun diam cukup lama. Rasulullah SAW pun penasaran dan bertanya kembali, "Wahai Jibril, siapakah penghuni neraka yang ke-7?" Jibril diam dan tidak menjawab. Rasulullah SAW mengulangi pertanyaannya, tapi Jibril tetap diam. Rasulullah SAW tambah penasaran dan mendesak Jibril agar dijawab pertanyaannya. Akhirnya Jibril pun berkata, "Umatmu, wahai Muhammad, mereka itu para pelaku dosa besar di kalangan umatmu yang dimana sampai mereka mati belum sempat bertaubat." Mendengar jawaban Jibril, Rasulullah SAW langsung jatuh pingsan. Jibril merangkul dan meletakkan tubuh baginda di atas pangkuannya. Tak berapa lama Rasulullah SAW sadar dan langsung menangis bersimbah air mata. Rasulullah SAW mempertegas pertanyaannya, "Wahai Jibril, apakah benar ada di antara umatku yang masuk neraka?" Jibril menjawab, "Benar wahai Muhammad, pelaku dosa besar di antara umatmu yang belum bertobat." Setelah itu Rasulullah SAW langsung menghadap kiblat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam isak tangisnya. Sesekali dengan suara pelan beliau membisikkan kata-kata, "Ummati ya Rabb, ummati, ummati, ummati." Beliau SAW tidak mengangkat kepalanya dalam keadaan seperti itu selama 3 hari 3 malam, kecuali setiap Bilal bin Rabah memandangkan azan. Barulah beliau bangkit untuk menjadi imam, dan setelah itu kembali sujud lagi. Pada hari ketiga, Abu Bakar radhiyallahu anhu menyadari hal ini. Beliau mengetuk pintu Rasulullah SAW dan mengucapkan salam 3 kali, namun tidak ada jawaban. Abu Bakar radhiyallahu anhu sedih dan berseru di depan pintu Nabi SAW, "Apakah ada jalan untuk masuk ke rumah Rasulullah?" Tetap tidak ada jawaban. Lalu beliau menangis dan melangkah pulang. Di jalan beliau bertemu sahabat Umar radhiyallahu anhu. "Mengapa engkau menangis, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menceritakan keadaan Rasulullah SAW. Maka Umar radhiyallahu anhu pun melangkah menuju rumah Nabi SAW, dan terjadilah hal yang sama. Umar pun pulang dan menangis. Di jalan beliau bertemu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dengan terisak-isak, Umar radhiyallahu anhu bercerita kepada Salman radhiyallahu anhu hingga membuat dia sangat sedih. Namun dia tidak berani mengulangi hal yang sama.
Salman melangkah menuju rumah Fatimah radhiyallahu anha dan menceritakan hal itu. Setengah berlari Fatimah radhiyallahu anha menuju rumah ayahandanya sallallahu alaihi wasallam dan mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Mendengar suara lembut dari putri tercinta, sejuklah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari sujud dan membuka pintu. Alangkah terkejutnya Fatimah radhiyallahu anha melihat beliau yang amat kurus dan pucat. Fatimah memeluk beliau sallallahu alaihi wasallam lalu menangis. "Wahai ayahanda, apa yang terjadi? Mengapa engkau amat sedih seperti ini?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menangis dan berkata dengan suara lirih, "Wahai Fatimah belahan jiwaku, bagaimanakah mungkin aku tidak sedih? Sedangkan Jibril mengatakan akan ada kelak umatku yang akan masuk neraka." Wahai sobat yang beriman, cinta Nabi Muhammad SAW begitu besar kepada kita. Apakah cinta beliau akan terbalaskan atau hanya akan menjadi cinta bertepuk sebelah tangan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.